Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa betapa berharganya diri kita di hadapan Bapa di sorga. Kenapa saya katakan betapa berharganya kita di hadapan Bapa di sorga? Sebab kita dibentuk, kita dirangkai, atau firman Tuhan katakan Allah lah yang menenun kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi betapa berharganya saudaraku diri kita ini. Allah yang menciptakan kita. Tetapi ingat baik, kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan memiliki tujuan, yaitu supaya segenap hidup kita bisa memuliakan Allah. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita harus menyadari bahwa betapa berharganya hidup kita di mata Allah, saudaraku. Karena kita pun diciptakan segambar dengan Allah. Nah, persoalannya adalah terkadang karena kita hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, kita hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, hidup hanya menuruti keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, cara hidup seperti itu sama dengan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Atau begini, kita menghargai diri kita secara salah. Padahal diri kita ini diciptakan seperti Bapa di sorga, segambar dengan Bapa. Seharusnya kita menghargai diri kita secara benar, yaitu hidup di dalam kebenaran Allah. Orang yang mau terus hidup dalam kebenaran Allah, hidup di dalam pimpinan Roh, itu sama dengan orang yang benar-benar menghargai dirinya secara benar. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ada ini bukan karena ada begitu saja, tetapi karena ada tangan Tuhan yang merangkai kita, yang menenun kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Jadi kita berasal dari Allah. Nah, kalau kita berasal dari Allah, seharusnya saat ini kita hidup juga hanya untuk kepentingan Allah dan kerajaannya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat Roma pasal yang ke-11 ayat 36, firman Tuhan katakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segenap hidup kita ini berasal dari Allah. Kalau kita tahu kita berasal dari Allah, maka kita juga harus hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, dalam sepanjang umur hidup kita yang masih tersisa ini, kita harus hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Tidak boleh tidak. Inilah cara hidup menghargai diri kita secara benar. Tetapi karena pengaruh dunia, selama ini iblis selalu berusaha untuk mengalihkan fokus hidup kita, sehingga kita tidak bisa menghargai diri kita secara benar. Kita menghargai diri kita secara salah. Artinya kita lebih suka hidup dengan cara-cara hidup dunia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya begitu berharga di mata Allah.
Nilainya itu tidak dapat diukur dengan uang. Perhatikan, nilainya itu tidak dapat diukur dengan uang atau dengan apapun yang paling berharga yang ada di dunia ini. Keberhargaan manusia itu dibuktikan dengan apa? Kerelaan Allah Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita, untuk kembali membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, supaya kita tidak lagi ada di dalam penjara kuasa kegelapan, tetapi kita direbut supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah. Nah, setelah hidup kita kembali kepada Allah, seharusnya kita berubah. Perubahan itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita sampai pada titik tertentu kita kembali bisa menjadi segambar dengan Allah. Kita kembali bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk kembali menjadi manusia yang sejati seperti yang Allah rancangkan semula. Tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini, saudaraku, padahal kebenaran firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, kalau kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan itu, saudaraku. Betapa berharganya kita di mata Allah. Dan kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita diciptakan melebihi apapun yang diciptakan oleh Allah. Perhatikan itu. Kita diciptakan melebihi apapun yang diciptakan oleh Allah. Bahkan roh yang ada pada kita adalah roh yang berasal daripada Allah. Nafas hidup ini dihembuskan oleh Allah ke dalam diri kita. Jadi kita harus menyadari betapa berharganya hidup kita ini, diri kita ini. Lalu kalau kita tidak menghargai kehidupan kita sebagai ciptaan Allah yang paling berharga, maka dengan sendirinya kita sedang merusak ciptaan Allah. Kita sedang merusak diri kita sendiri, yang pada akhirnya kalau diri kita ditemukan tidak seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka dengan sendirinya kita harus terbuang dari hadapan Allah. Kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Dan saya mau katakan, terbuang dari hadapan Allah itu adalah satu kengerian yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi jangan sampai kita menyesal, saudara. Mari kita sadar bahwa betapa dirimu berharga di mata Allah, betapa diriku berharga di mata Allah, supaya kita benar-benar menjaga kehidupan kita, tetap hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah, sampai nanti waktu Tuhan tiba bagi kita dan kita akan kembali kepada Allah. Orang yang hidup melekat dengan Allah ketika dipanggil pulang kembali kepada Allah, firman Tuhan katakan apa? Mazmur 116 ayat 15, firman Tuhan katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Artinya kalau kita tahu kita ini berharga di mata Tuhan, jangan lagi menjadikan hidup kita menjadi tidak berharga. Tentu dengan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup yang tidak berkenan itu adalah hidup yang hanya menuruti hawa nafsu diri. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-9 ayat 25, firman Tuhan katakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi jangan karena kesenangan hidup yang sementara, kebahagiaan hidup yang sementara, kenyamanan hidup yang sementara yang ditawarkan oleh dunia ini, lalu kita membuat kehidupan kita menjadi rusak, menjadi tidak berharga lagi di mata Allah. Dan itu artinya kita menggiring diri kita sendiri ke dalam kebinasaan, saudaraku.
Allah tidak ingin kita binasa. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika kita masih hidup saat ini, kita harus berjuang untuk hidup secara benar. Orang yang berjuang untuk hidup secara benar di hadapan Allah adalah orang yang sedang berjuang untuk menghargai dirinya sebagai ciptaan Allah secara benar. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah ingin supaya ketika kita berada di balik kematian, kita bisa ditemukan sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Karena Allah menemukan kehidupan kita sama seperti yang dikehendakinya. Artinya hidup kita itu benar-benar serupa dengan Kristus dan juga benar-benar sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa di sorga kehendaki, maka kita harus berjuang dari hari lepas hari. Kita berjuang supaya manusia batinia kita ini semakin hari semakin dimurnikan. Sampai pada titik tertentu manusia batinia kita itu menjadi sempurna seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Ini kekayaan berharga yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti, saudaraku, bukan yang lain. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, belajarlah untuk menghargai diri kita sendiri secara benar dengan cara hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa, dan biarlah Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, bahkan memberkati hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.